Nah guys, bangunannya ada di dalam pagar sengseng itu guys, di antara hotel ame margonya sendiri ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, Bang Kiwir, channelnya orang pinggiran, melipir lagi, nebak lagi. Bang Kiwir ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ngopi dulu guys, biar kagak panik. Liong biasa, kopinya orang Depok. Bicara soal Depok, Depok punya berita, Depok punya cerita. Ceritanya apa nih guys? Jas merah kalau kata Bung Karno mah. Jangan sekali-kali ngelupain sejarah. Depok juga punya sejarah guys. Bang Kiwir kan juga pernah nampilin sejarah kalau Depok nih, Depok ya dulu pernah jadi negara dewek gitu. Punya presiden sendiri guys, sampai 4 presidennya gitu. Jadi kita khususnya warga Depok, umumnya warga negara Indonesia kudu tahu sejarah gitu. Bang Kiwir pernah tampilin tuh Depok pernah jadi negara di konten sebelumnya, di video sebelumnya, makanya pantengin, tontonin video-videonya Bang Kiwir ya. Makasih yang udah ngedukung. Bang Kiwir, oke, jangan lupa subscribe. Subscribe. Nah, guys, itu Depok ya. Depok dulu pernah jadi republik, seperti pernah Bang Kiwir tampilin di video sebelumnya. Rumah Sakit Harapan, nah, tahu nih yang udah pada ngerasain ke Rumah Sakit Harapan, atau yang belum tahu Rumah Sakit Harapan. Nah itu Rumah Sakit Harapan di Depok itu rumah sakit paling tua guys. Dulu pusat pemerintahan kota Depok. Itu pada zaman Belanda, khususnya zaman Cornelis Kastelein yang menguasain Depok. Duan tanah yang punya punya budak yang terdiri dari 12 marga. Nah, budak-budaknya itu guys yang disebut keturunan-keturunannya akhirnya Belanda Depok, kayak Begono sejarahnya. Nah, Rumah Sakit Harapan itu di depannya juga tuh ada Tugu Cornelis Kastelein, itu tuan tanah yang menguasain Depok untuk guys. Terus guys, ada lagi yang udah pada tahu nih ya, sebagian pasti nih ya, Jembatan Panus. Nah itu Jembatan Panus termasuk jembatan tertua di Depok guys, dibangun pada zaman Belanda. Yang mimpin waktu itu pembangunannya pada masanya Stepanus, orang Belanda. Kalau orang Depok kan begitu gitu. Biasanya nama orang Robi, panggilnya Bibi gitu. Kadang-kadang berubah jadi Bagol. Kalau orang Depok itu nama poyokan guys. Terus Panus disingkat jadinya Panus, maksudnya Pak Panus, bisa juga jadi si Panus gitu, maksudnya seperti gitu guys. Nah itu ada di Depok Jembatan Panus, salah satu situs sejarah peninggalan Belanda guys. Ya tapi Jembatan Panus yang ngerjainnya mah orang-orang pribumi guys gitu, dipimpin sama Belanda. Tapi emang bangunannya kokoh keker gitu, beda sama bangunan sekarang, kadang-kadang baru 5 tahun dia jebol. Nah guys, kali ini Bang Kiwir mau nampilin rumah tua yang berarsitek Belanda, gayanya masih gaya Belanda gitu, masih lumayan asli guys, orisinil. Itu adanya di Pondok Cina. Pondok Cina itu disebut juga Kampung Gedong guys kalau dulu gitu. Kenapa dinamain Pondok Cina? Karena gini guys, pada masa Cornelis Kastelein, sebelumnya orang-orang Tionghoa duluan guys ada di Depok gitu. Setelah adanya tuan tanah Cornelis Kastelein, orang Cina, orang Tionghoa yang pada demen berdagang diperbolehin dagang di wilayah Depok. Emang ceritanya tuh tuan tanah orangnya emang orang Belanda tapi orangnya baik guys gitu. Nah itu orang-orang Tionghoa itu guys boleh dagang tapi kagak boleh tinggal di Depok guys gitu. Makanya mereka pada tinggal di bantaran Kali-Kali Ciliwung, tepatnya di daerah Kampung Gedong. Bisa juga dulu disebutnya Kampung Bojong guys, Kampung Bojong gitu. Akhirnya berubah jadi nama Pondok Cina karena banyak orang-orang Cina yang pada mondok di situ kayak gitu. Ini masih ada
hubungannya guys, korelasinya nyiku kalau orang Depok bilang menyiku ame kelenteng yang ada di Lenteng Agung kayak begono guys gitu. Itu orang-orang Cina pada mondok guys di daerah Kampung Gedong atau Kampung Bojong yang sekarang disebut Kelurahan Pondok Cina. Pada mondok tuh orang-orang Cina di situ guys, di pinggiran-pinggiran Kali Ciliwung. Nah guys, akhirnya Cornelis Kastelen beli tanah sama orang Tionghoa bermarga Tan gitu. Di situ dibangun dah tuh bangunan Belanda yang sekarang masih ada di daerah Pondok Cina. Itu bangunannya guys. Sekarang adanya di nyempil, Bang bilang menyempil di apit ame Hotel Margo yang ada di Margonda sono, ame Margo City-nya sendiri gitu. Malah pernah dijadiin sebuah kafe guys di situ karena masih bagian area perbelanjaan Margo City gitu. Itu bangunannya guys. Nah kalau dulu kan mah kita selawar seliwur sedikit lewat situ itu kelihatan guys bangunannya dari pinggir jalan juga gitu. Paling banter kan dulu mah tukang-tukang kembang tuh di pinggir jalan gitu pada mererot kayak berot itu tukang-tukang kembang tuh pada dagang situ, jadi kelihatan. Sekarang udah nyempil guys, ada di antara Hotel Margo ame Margo City-nya sendiri, pusat perbelanjaan. Pernah dijadiin kafe malah di situ. Ya guys, karena itu masih situs sejarah gitu, khususnya di kota Depok. Itu alhamdulillah masih dilestariin lah gitu keberadaannya. Nggak di otak-atik ya, memang kudunya kayak begono guys ya. Gitu. Karena biar gimana biar anak cucu nanti gitu pada tahu gitu sejarahnya. Nah itu guys, Bang Kiwir mau ngelongokin ke sana. Kondisi saat ini guys nih kayak bagaimana gitu kan. Ya, pantengin terus, Bang Kiwir mau coba ngelongokin tempatnya ya guys ya. Mau nanya kok, kalau rumah Belanda di mana ya di Depok kok? Kampung Gedong bang. Kampung Gedong. Ya. Ya makasih po ya. Iya bang. Bang, abang tahu gak bang? Kalau di Depok ada rumah Belanda bang di Kampung Gedong. Tahu. Tahu. Media muka. Gimana yuk kak? Iya. Pondok Cina bang, bukannya bang? Iya, media muka Pondok Cina. Pondok Cina. Itu emang bangunan dari zaman Belanda bang? Tahun jebot. Tahun jebot. Ya, makasih bang ya. Oke guys, sebelah kiri ini adalah Depok Town Square atau yang dikenal dengan Detos, dan di sana ada jembatan penyeberangan. Lalu ada Hotel Margo atau Margo Hotel, dan di seberangnya sana ada Margo City Depok. Ini Hotel Margonya guys. Ya guys, Bang Kiwir udah nyampe nih di Margo. Cuman lagi ditutup guys katanya. Ada proyek jadi nggak bisa buat umum. Nah ini proyeknya di dalam pagar ini guys ya, di dekat hotelnya. Ya kebetulan lagi ada proyek nih, jadi ditutup untuk umum ya. Dulu sempat jadi kafe di sini. Nah guys, bangunannya ada di dalam pagar seng-seng itu guys, di antara hotel ame Margonya sendiri ya. Itu lagi ada proyek guys, jadi ditutup ini. Nanti Bang Kiwir kamerain dari atas deh ya, dari lantai atas. Penasaran?
berhubung ditutup tempatnya, Bang Kiwir mau ngelipir dulu, mau madang, udah lapar. Oke, madang dulu, madang. 6.5 hours later. Oke guys, Bang Kiwir madang dulu guys, makan bakso. Enak guys, biar pinggir jalan juga. Bang Kiwir mantap, lanjutkan, jangan lupa tombol subscribe. Oke guys, gono beda ya persembahannya Bang Kiwir. Persembahan yang Bang Kiwir bisa tampilin. Mudah-mudahan bermanfaat, semuanya pada sehat. Terima kasih kali lagi atas dukungannya. Sampai jumpa lagi sama Bang Kiwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.